Hai, kali ini kita akan membahas tentang tugas proyek manajemen job sheet. Ayo kenalan, apa itu job sheet? Job sheet adalah lembar panduan kerja yang disusun untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, atau praktikum secara terarah. Di dalam job sheet biasanya terdapat tujuan kegiatan, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, atau aturan keselamatan, serta penilaian. Dengan adanya job sheet, siswa tidak hanya diberi tugas, tetapi juga dibimbing bagaimana cara mengerjakan tugas dengan benar dan sistematis. Job sheet membantu siswa memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana urutannya, dan hasil seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, job sheet sangat efektif digunakan dalam pembelajaran praktik, proyek, maupun kegiatan berbasis keterampilan. Tujuan penggunaan job sheet. Penggunaan job sheet dalam pembelajaran memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: 1. Membantu peserta didik memahami tugas atau praktik yang dilakukan. Job sheet memberikan kejelasan mengenai tugas sehingga siswa tidak bingung atau salah langkah dalam mengerjakannya. Yang kedua, memberikan gambaran urutan kerja secara sistematis. Langkah-langkah kerja yang disusun secara berurutan membantu siswa bekerja lebih rapi dan terencana. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Dengan job sheet, siswa dilatih untuk belajar mandiri tanpa selalu bergantung pada guru. Yang keempat, menstandarkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur. Semua siswa mengerjakan tugas dengan acuan yang sama sehingga proses dan hasil lebih seragam. Yang kelima, menilai keterampilan prosedur peserta didik. Guru dapat menilai bagaimana siswa mengikuti langkah kerja, bukan hanya hasil akhirnya. Yang keenam, mendukung pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Job sheet sangat relevan untuk pembelajaran praktek dan proyek karena menekankan proses kerja nyata. Langkah-langkah penyusunan job sheet. Agar job sheet efektif digunakan, penyusunannya harus dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar atau KD. Guru perlu menentukan keterampilan apa yang harus dikuasai siswa melalui tugas tersebut. Kedua, menentukan tujuan kerja yang spesifik dan terukur. Tujuan harus jelas agar siswa memahami target yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun alat dan bahan yang diperlukan. Daftar alat dan bahan membantu siswa mempersiapkan kebutuhan sebelum bekerja. Yang keempat, merumuskan prosedur kerja secara rinci dan berurutan. Langkah kerja ditulis dengan bahasa yang jelas agar mudah diikuti siswa. Yang kelima, menambahkan informasi pendukung. Bisa berupa teori singkat atau prosedur keselamatan kerja agar siswa bekerja dengan aman dan memahami dasar kegiatannya. Yang keenam, menyusun bagian penilaian. Penilaian dapat berupa rubrik, indikator, atau format observasi yang jelas. Yang ketujuh, melakukan uji coba job sheet. Job sheet diuji terlebih dahulu pada kelas atau kelompok kecil untuk melakukan keefektifannya. Yang kedelapan, melakukan revisi. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil uji coba agar job sheet semakin optimal. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, membantu siswa bekerja lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, mempermudah guru dalam mengelola dan mengontrol pembelajaran. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan praktik karena langkah kerja sudah jelas. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan inisiatif belajar siswa.
dapat digunakan sebagai alat penilaian proses dan hasil belajar. Kekurangan job sheet membutuhkan waktu dan ketelitian dalam penyusunan. Yang kedua, jika terlalu rinci, bisa membatasi kreativitas siswa. Yang selanjutnya, kurang efektif apabila siswa tidak membaca instruksi dengan teliti. Terakhir, kurang fleksibel jika terjadi perubahan kondisi kelas atau sarana. Kesimpulannya, teknik manajemen tugas proyek atau job sheet merupakan strategi yang efektif untuk membantu peserta didik mengelola tugas secara terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Melalui job sheet, siswa belajar memahami konsep manajemen tugas, menyesuaikan langkah kerja, serta mengatur waktu dengan baik. Penerapan job sheet dalam layanan bimbingan klasikal maupun pembelajaran mendukung pengembangan kemandirian, belajar, disiplin, dan tanggung jawab akademik yang sejalan dengan tujuan pendidikan dan profil belajar Pancasila. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pada hari ini. Saya Muhammad Jufar Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.